Ribuan tentara Italia gugur atau ditawan. Dunia terperangah. Untuk pertama kalinya dalam zaman kolonial, sebuah bangsa Afrika mengalahkan kekuatan Eropa dalam perang terbuka. Kemenangan Adwa bukan hanya milik Ethiopia, tapi milik seluruh Afrika. Raja Menelik menjadi simbol kebangkitan, simbol harga diri yang tak bisa dibeli, dan lambang bahwa kulit gelap tak berarti tunduk. Tapi hidup sang kaisar tak berhenti di Adwa. Ia membangun Ethiopia. Ia memperluas ibu kota ke arah selatan, membangun kota baru yang kelak menjadi Addis Ababa. Ia memodernisasi sistem pemerintahan, memperkenalkan jalan raya, sistem pos, telegraf, bahkan membangun rel kereta api yang menghubungkan negeri pegunungan, itu dengan Laut Merah. Ia mengirim duta-duta ke Eropa, menjalin hubungan diplomatik, dan membuka negeri yang dulu tertutup pada dunia luar, namun tetap menjaga harga diri dan kedaulatan bangsanya. Ia juga mendukung modernisasi kedokteran, pendidikan, dan memerangi perbudakan dalam bentuknya yang lama. Namun seperti segala hal di dunia, sang singa tua pun menua. Rambutnya memutih, langkahnya melemah, dan penyakit mulai merambat ke tubuhnya yang dulu perkasa. Pada tahun-tahun terakhir hidupnya, ia menderita stroke, dan kekuasaan perlahan-lahan beralih ke tangan permaisuri dan penasihat-penasihatnya. Akhirnya pada bulan Desember tahun 1913, di tengah sejuknya udara dataran tinggi dan doa-doa para biarawan, Kaisar Menelik II menghembuskan napas terakhirnya. Negeri itu menangis. Dari desa kecil hingga istana megah, dari pendeta hingga anak-anak, semua tahu bahwa mereka kehilangan seorang raja. Bukan sekadar penguasa, tapi seorang bapak bangsa. Ia dimakamkan di gereja Baita Mariam, tempat yang penuh damai. Namun namanya tidak pernah mati. Menelik II tetap hidup dalam setiap anak Ethiopia yang berdiri tegak, dalam setiap bendera yang berkibar dengan bangga, dan dalam setiap suara yang berkata bahwa kemerdekaan adalah hak yang tak bisa dicuri. Bab 2, warisan darah dan cahaya yang tak padam. Meski tubuhnya telah ditelan tanah suci, semangat Menelik II menolak untuk dilenyapkan oleh waktu. Di istana Addis Ababa yang ia dirikan dengan tangan dan visi sendiri, gema langkahnya masih terasa, membisikkan kebesaran pada generasi yang akan datang. Setelah wafatnya, kekuasaan tidak serta-merta beralih dengan mulus. Ia tidak memiliki anak laki-laki kandung yang diakui sebagai pewaris langsung, namun dari darah dan pernikahan lahirlah penerus-penerus yang tak kalah penting. Permaisuri utamanya, Kaisarineta itu betul, adalah perempuan kuat dan cerdas yang selama bertahun-tahun mendampingi sang kaisar, bukan hanya sebagai istri, tapi juga sebagai penasihat militer dan politik.